Di sini aja. Ayo. Oke. Terakhir kita belajar tentang apa? Coba ingat. Pronomina. Nah, siapa yang ingat apa itu pronomina? Pronomina adalah kata ganti yang digunakan untuk nomina atau kata benda. Kan ini sudah menjelaskan waktu itu bahwasanya nomina itu bisa, kata benda itu bisa apa saja? Nama orang, nama barang, dan nama tempat. Oke. Pronomina yang telah kita pelajari ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Pronomina yang pertama pronomina yang digunakan untuk orang. Yang kedua pronomina apa? Dan yang ketiga pronomina nanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kata baku dan kata tidak baku. Sebelumnya kalian tahu apa itu kata baku? Kata tidak baku digunakan untuk sehari-hari. Jadi kalau kata baku apa? Kata yang formal. Oke, perhatikan biar kalian tahu. Oke, perhatikan. Catherine baca dulu. Kata baku adalah kata-kata yang penulisan dan pengucapannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Hukum Kebijakan Bahasa Indonesia atau PBI. Oke. Jadi kata baku adalah kata-kata yang pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia atau Kevin. Sesuai dengan apa, Bang? Sesuai dengan KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Bahasa Indonesia. Oke, kelompok 4. Sesuai dengan apa, Bang? Kata baku itu sesuai dengan KBBI dan ini. Perhatikan. Pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kalau dia dikatakan kata baku, apa itu kata baku? Itu merupakan kata-kata yang pengucapan dan penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau ada dia kata-kata bahasa Indonesia yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti itu merupakan kata baku. Oke, perhatikan. Jadi kalau dia kata tidak baku, kata yang bagaimana? Kata yang tidak sesuai dengan kalau kata baku tadi dia ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kata tidak baku tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata baku tidak baku itu berasal dari mana? Jadi kata tidak baku ini berasal dari bahasa kita sehari-hari atau bahasa daerah kita, dan juga dia dipengaruhi oleh bahasa asing. Bahasa asing itu seperti bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, Spanyol, ya itu merupakan bahasa asing. Sampai di sini paham perbedaannya? Sekarang kita lanjut.
baku. Di tabel ini ada dia kata baku dan kata tidak baku. Kalian perhatikan di buku halaman 191. Halaman 191. Oke. Di tabel itu kan sudah ada dibuat kata baku dan kata tidak baku. Contohnya kalau dia kata baku tidak, berarti kata tidak bakunya yaitu enggak atau enggak. Kemudian kalau dia kata bakunya dibuat, berarti kata tidak bakunya ini. Kemudian kalau dia kata bakunya mengubah, kata tidak bakunya mengubah. Oke, perhatikan di sini Miss sudah buat beberapa contoh. Coba nomor 1, saya makan siang di rumah. Ini termasuk ke dalam kata baku atau tidak baku? Kevin, baku atau tidak baku, Bang? Saya makan siang di rumah. Ini kan baku. Baku. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu guru kemudian yang keempat, nomor kemana dia? Kenapa dia tidak baku? Harusnya supaya dia baku, rasanya kemana? Kamu mau kemana, kawan? Kan? Kemudian yang kelima, kemudian yang keenam, kan saya bilang, kau mau bilangkan kamu anak mana? Anak mana, wes? Kamu itu tidak baku. Kemudian ini, lo suka bohong banget. Kenapa dia tidak baku? Anak mendengar kata lo dan bohong. Kemudian yang kedelapan, tidak bang? Tidak baku. Ada apa? Kali. Kemudian sembilan. Ini kata bayangkan di dayamu, itu kata bapak tidak ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang 10, oke, kita lanjut lagi. Ini nanti kalian kerjakan di rumah ya, yang di halaman 192. Nah, di sini kan dia disuruh gantilah kalimat-kalimat berikut dengan ungkapan yang lebih santun dan baku. Nah, kelima kalimat ini merupakan kalimat tidak baku. Jadi tugas kalian menggantikannya menjadi baku. Oke, kita lanjut ke bagian C di halaman 193. April baca juga yang bagian C. Menganalisis informasi di ruang bincang. Media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tapi juga mencari informasi. Mencari informasi yang benar dan akurat tidak mudah karena media sosial dan situs internet menghadirkan informasi yang beragam. Dalam cara memilih kebenaran informasi adalah meneliti kepakaran yang menuliskan informasi tersebut. Sekarang amati percakapan pada ruang bincang ini, lalu diskusikan pertanyaan di bawahnya dengan teman baru. Oke, di bagian C kan kita masih di ruang bincang. Kan sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya media sosial kita gunakan untuk halo. Media sosial itu kita gunakan untuk apa? Untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Jadi
dulu siapa yang memberikan informasi ini, ya kan? Kita harus lihat dulu kepakarannya maksudnya di sini kemampuannya. Misalnya dia asal memustingkan, asal memberikan informasi. Jadi untuk menghindari hal itu, untuk menghindari kita mendapatkan informasi yang salah, maka kita harus melihat dulu siapa yang memberikan informasi. Oke, lanjut lagi. Perhatikan di kegiatan 9. Di sana kan membandingkan informasi di ruang bincang. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu apa itu ruang bincang? Jadi ruang bincang itu adalah tempat untuk berkomunikasi. Berkomunikasi maksudnya di sini yaitu berdiskusi, tempat untuk berbincang, di mana yang mereka diskusikan, yang mereka bahas merupakan suatu topik tertentu. Nah, perhatikan di halaman 193. Diperhatikan di bukunya kan, di kegiatan 9 di sana ada sebuah pembicaraan, ada sebuah perbincangan yang dimana Tira, ya kan, Tira mengirimkan sebuah kemungkinan ini sebuah pesan lah ya. Dia mengirimkan sebuah pesan ke ruang bincang. Kemudian orang-orang yang ada di ruang bincang itu memberikan tanggapan. Di sini Tira memberitahukan bahwasanya kucingnya sedang tidak makan. Karena ada dikirim si Tira kan kepada semua orang, kan? Misalnya diberitahukan bahwa aku mau tanya, kucingku mager mengeong terus dan nafsu makannya berkurang. Usianya sekarang hampir 8 tahun. Aku jadi nggak ngebolehin dia keluar rumah. Gimana caranya supaya dia mau makannya? Please bantu jawab. Nah, saat si Tira menyampaikan informasi ini, ya kan? Lihat di bawahnya, ada nggak memberikan tanggapan? Ada. Siapa yang memberikan tanggapan? Makan 3 kucing. Nah, kemudian siapa lagi yang memberikan tanggapan? Abe. Siapa lagi? Pecinta kucing dan dokter hewan Indonesia. Jadi saat si Tira ini, ya kan, dia menyampaikan suatu topik, menyampaikan hal di ruang bincang. Kemudian orang-orang yang di ruang bincang ini memberikan tanggapan. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan 10. Arsen, coba bacakan dulu Bang yang kegiatan 10. Kegiatan 10 mengidentifikasi fakta dan opini di ruang bincang. Pada sebelum membaca informasi di media sosial, kalian perlu dapat mengenali informasi yang benar dan akurat, saling mempelajari latar belakang dan kepakaran pemberi informasi dan media sosial. Kalian juga perlu memilih informasi yang bersifat faktual dan informasi yang bersifat opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta adalah hal kenyataan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Opini adalah pendapat, pikiran, pendirian. Oke, cukup Bang. Oke, di kegiatan 10 kita akan mengidentifikasi fakta dan opini di ruang bincang. Jadi maksud dari mengidentifikasi di sini itu merupakan mengenali. Jadi kita harus mengenali fakta dan opini yang ada di ruang bincang. Tadi Miss sudah menjelaskan kan apa itu ruang bincang. Ruang bincang itu tadi apa? Tempat untuk berdiskusi tentang topik tertentu. Oke. Jadi saat kita membaca informasi di media sosial, kita harus mengenali informasi tersebut apakah informasi itu benar dan akurat. Fokus ke bukunya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian tadi kan kita juga sudah membahas saat kita mencari informasi di media sosial, kita juga harus melihat tadi
siapa yang menyampaikan atau memberikan informasi. Nah, selain itu kan, selain kita melihat siapa yang memberikan informasi, kita juga harus membagi, ya kan, memisahkan antara informasi yang bersifat faktual atau fakta, informasi yang nyata, dengan informasi yang bersifat opini. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta adalah hal keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, yaitu sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini apa? Opini apa, Bang? Opini apa? Coba baca dulu ya. Opini adalah pendapat, pikiran, pendirian. Jadi kan kalau dia fakta itu sesuatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Sedangkan kalau dia opini itu merupakan pendapat, pikiran, pendirian yang bisa saja dia benar dan bisa saja dia benar. Sejauh yang dikasih tahu misnya ada kan yang belum tahu sebelum dikasih tugasnya. Mulai kata batu. Tiga lagi cuma setelah. Kita berapa mis? Satu ini dua itu lima. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan begini ya? Udah paham semuanya? Kalau ditanya gimana? Bisa? Bisa ditanya, Catherine. Arsen, ruang bincang tadi apa? Banyak diskusi. Hah? Contohnya? Bapak berdiskusi contohnya salah satu ruang bincang yang tampil lagi. Ruang interview. Ruang interview. Ya sekarang sudah ada, biasanya untuk keluarga-keluarga sudah ada. Ruang bincang itu sama seperti grup WA. Masalah apa saja bisa dibicarakan di situ. Tidak hanya berkaitan dengan contoh nih kayak saya, guru BI, seluruh guru BI pengamanan siantar, ada grupnya. Itu simpelnya seperti itu ya. Contoh kalian di kelas ada kan? Itu termasuk ruang bincang. Paham nggak? Tadi kan kalian sudah berbagi ke dalam kelompok. Jadi di sini kalian harus mengerjakan ini secara berkelompok, kan? Jadi nanti kelompok siapa dua tercepat itu nanti akan dikasih hadiah. Tapi jawabannya harus benar dan biasa, ya. Jangan simpan lagi jawabannya. Bisa? Itu yang tidak mau kerja jangan tulis namanya. Ayo, yang tidak mau kerja jangan tulis namanya. Nama pertama ini kan dari kasih. Iya kan itu jelek kan? Ya.
Silakan memberikan kelompok 1 dan kelompok 3 kan? Tapi hadiahnya apa? Coba. Jadi hadiahnya apa? Jadi kelompok dan kelompok 1 dan 3 Maju. Ya, maju.